Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angga Nur Rahman. Kali ini kita akan membahas kajian UTS, membahas beberapa soal yang pernah diujikan dalam UTS tahun-tahun sebelumnya. Mata kuliah kalkulus berubah banyak. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Tentukan jenis permukaan dan gambarkan permukaan dari persamaan berikut ini ya. 9x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4z kuadrat dikurang 18x ditambah 2y ditambah 16z sama dengan 10. Oke, untuk solusinya perhatikan bahwa kita perlu mengubah bentuk persamaan soal ini menjadi bentuk kuadrat sempurna lengkap gitu ya, completing square. Seperti ini. Jadi 9x kuadrat kita dekatkan dulu dengan variabel yang sama yaitu 18x. Lalu y kuadrat dengan y dan z kuadrat dengan z. Seperti ini. Kenapa perlu ditambah 9 di sini? Agar supaya bisa kita faktorkan menjadi seperti ini. Lalu perhatikan bahwa bentuk ini itu bisa kita faktorkan menjadi seperti ini. Dan negatif 26 ini kita setarakan ya dengan ruas kanan. Jadinya sama dengan 36. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 36. 9 dibagi 36 dapat 1/4. Terus 1 dibagi 36, 1/36, 4 dibagi 36, 1/9. Jadi seperti ini. Sehingga diperoleh titik pusatnya adalah 1, negatif 1, negatif 2. Ini dari mana? Ini dari, perhatikan bentuk ini. X dikurangi 1 sama haruslah bernilai 0. Akibatnya X 1. Selanjutnya, Y ditambah 1 harus bernilai 0. Sehingga Y negatif 1. Selanjutnya, Z ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga Z sama dengan negatif 2. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya kita akan menentukan jejak-jejaknya. Pada bidang X, OZ terlebih dahulu ya. Jadi kita perlu mengambil dari persamaan terakhir yang hanya mengandung X dan Z. Seperti itu. Jadi dari sini kita ambil sama dengan 1 ya. Perhatikan bahwa persamaan ini merupakan sebuah elips dengan jari-jarinya yaitu 2 dan 3 ya. Minor 2, mayor 3. Titik pusatnya yaitu tetap di X sama dengan 1 dan di Z sama dengan negatif 2. Oh jadi ini itu bukan X, Y ya, melainkan X, Z. Ini juga X, Z. Seperti itu. Jadi kenapa ini 1,1? Itu karena negatif 2 ditambah 3 ya. Ditambah 3 dari sini. Radius ke sumbu Z-nya itu 3 ya. Sama ke sini juga 3 jaraknya ya. Berarti dari negatif 2 turun 3 berarti jadi negatif 5. Seperti itu. Dan ke sumbu X-nya itu 2 jaraknya. Oke. Dengan cara yang sama, kita tentukan juga di bidang X, Y. Yaitu sumbunya berarti X dan Y. Berarti ini koordinatnya X, Y. Oke. Radiusnya itu 2 di sumbu X. Karena tadi di persamaan utamanya itu kan per 4 ini ya. 4 itu kan 2 kuadrat jadinya. Dan yang Y ini 36 ya. Jadi 6 kuadrat. Artinya jarak dari titik pusat ke ujung elips yang di sumbu Y ini 6 gitu ya. Jaraknya 6. Ke sini juga jaraknya 6. Jadi dari negatif 1 sampai negatif 7. Dan untuk sumbu X-nya jaraknya tetap 2 ya.
Ini juga jaraknya 2. Ya, dengan cara yang sama juga kita tentukan lagi untuk bidang Y, O, Z. Sehingga kita perlu mengambil persamaan yang hanya mengandung Y dan Z. Oke, diperolehlah bahwa Z Z itu di sumbu Z itu radiusnya 3 ya. Berarti yang mana yang 3? Sumbu Z. Oh, berarti yang ini ya. Ini 3, 3 juga jaraknya. Kalau di sumbu Y tetap 6. Jadi sebenarnya koordinat ini tuh 1,5, negatif 2 seperti itu. Ya, lanjut aja. Setelah menentukan dari ketiga bidang X, O, Y, X, O, Z, dan Y, O, Z, kita representasikan ke koordinat ruang, ya, koordinat 3 dimensi. Bentuknya menjadi seperti ini. Karena tadi semuanya elips ya. Jadi mau di bidang X, O, Y tetap elips gitu ya. Ini elips. Di bidang X, O, Z ini tetap elips gitu ya. Dan di bidang X, Y, O, Z, Y, O, Z berarti yang mana ya? Ini yang depan ini. Elips juga. Sehingga terbentuklah elipsoida. Intinya jarak dari pusatnya itu ke ujung ini 6 tadi ya, yang Y itu. 6. Lalu dari Z-nya itu ke pusatnya 3, 3, dan ke X, berarti ke sini ya, ke depan. Itu 2 dan ke belakang juga 2. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui persamaan X kuadrat tambah Z dikali sin X, Y, Z sama dengan 0. Tentukan diferensial total DZ. Kita diperintahkan untuk mencari diferensial total DZ. Diferensial total DZ itu rumusnya seperti ini ya. Jadi yang pertama kita harus menentukan nilai ini. Nilai do Z do X, lalu berikutnya do Z do Y. Kita akan menghitung do Z do X dengan menurunkan kedua ruas dari persamaan di soal, yaitu yang ini. Jadi seperti ini ya. Do X dari X kuadrat tambah Z sin XZ sama dengan do X dari 0. Turunan dari X kuadrat terhadap X adalah 2X. Selanjutnya turunan dari Z sin X, Y, Z terhadap X. Karena ada Z dan di sini juga ada X dan Z-nya, maka kita perlu menggunakan aturan UV ya. Jadi kita anggap yang ini sebagai U, yang sin X, Y, Z ini sebagai V. Jadi rumusnya itu kan turunan dari UV, U aksen V ditambah U, V aksen. Oke, jadi turunan dari Z yaitu dz dx ya. Dikali V, V-nya itu berarti sin X, Y, Z. dz ditambah U berarti ditambah Z dikali turunan dari V yaitu ddx sin X, Y, Z. Oke, nanti di bawah ya dilanjutinnya. Oke, ini tetap 2X, dx sin X, Y, Z, Z. Ini Z yang ini ya, masih. Selanjutnya fokus ke sini ya. Turunan dari sin X, Y, Z. Turunan dari sin itu cos X, Y, Z. Terus turunan dari X, Y, Z-nya. ddx. Karena ini mengandung Y,
maka sama aja dengan Y dikali do X Z. Seperti itu, jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya sama turunan dari XZ itu adalah ini jadi U lagi, ini jadi V. Di turunan X itu 1 dikali V yaitu Z, jadinya Z, 1 kali Z, ditambah U yaitu X, V aksen yaitu DZ DX. Ini seperti ini ya. Lanjut, oke barusan sampai sini. Kita kumpulkan yang mengandung DZ DX, DZ DX maksudnya. Oke, jadi negatif 2X ini kita jadi disetarakan ya. Kedua harus dikurangi negatif 2X. Terus YZ kuadrat cos XYZ ini dari mana? Yaitu dari sini. Z cos XYZ kali Y dikali Z. Jadi ini dikali ini kan. Lalu dikali ini. Hasilnya jadi negatif di ruas kanan. Terus yang dikali dengan ini menjadi ini. XYZ cos XYZ do Z do X. Selanjutnya karena dua suku ini sama-sama mengandung do Z do X, maka kita bisa faktorkan. Do Z do X sin XYZ ditambah XYZ cos XYZ. Sehingga do Z do X, dua ruas dibagi dengan sin XYZ tambah XYZ cos XYZ. Dapatlah do Z do X seperti ini. Selanjutnya mencari do Z do Y. Jadi kita menurunkan fungsi di soal terhadap Y. Perhatikan bahwa X kuadrat ini, suku X kuadrat ini tidak mengandung Y. Sehingga turunannya adalah 0. Selanjutnya Z sin X, Y, Z ini mengandung Z dan Y. Sehingga kita perlu menggunakan aturan U, V lagi. U aksen ini V ditambah U, ini V aksen. Ini berarti yang masih do Z, do Y. Sin X, Y, Z. Z. Sekarang turunan dari ini ya. Turunan dari sin X, Y, Z terhadap Y. Itu kita menggunakan aturan rantai lagi ya. Yaitu eh, turunan dari fungsi sin yaitu cos X, Y, Z dikali X. X ini dari turunan X, Y, Z ya. Do Y sehingga X-nya itu bisa eh, jadi konstanta gitu. Jadi X do Y Y Z seperti itu. Oke. Lalu turunan dari YZ itu pakai UV lagi. Ini jadi U, ini jadi V. U aksen berarti turunan dari Y terhadap Y adalah 1. 1 dikali Z adalah Z. Ditambah U, U-nya itu Y. V aksen itu turunan Z terhadap Y yaitu do Z do Y. Selanjutnya kita setarakan ya. Ini negatif XZ kuadrat dikali cos XYZ itu dari ini ya. Ini dikali dengan ini. Lalu Z cos XYZ X dikali ini jadi di sini. Tujuannya untuk mendekatkan yang mengandung do Z do X. Selanjutnya karena sama-sama mengandung do Z do X ya, dua suku ini kita bisa faktorkan lagi sehingga menjadi seperti ini. Lalu kedua ruas kita bagi dengan sin XYZ ditambah XYZ kali cos XYZ.
sehingga diperolehlah dou Z dou X. Sehingga diferensial total dz-nya itu ini hanya mensubstitusikan dari hasil yang tadi didapat, yaitu ini dou Z dou X ya, ini dou Z dou X, ini dou Z dou Y. Lalu kita ini sedikit dimanipulasi aja ya, karena di sini sama-sama negatif, jadi kita bisa ubah bentuknya jadi negatifnya di depan gitu, tapi ini jadi positif. Begitu juga dengan ini, karena ini negatif, ini positif, maka bisa jadi negatif di sini, tapi ini jadi positif. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.